Halo Bu Rista, selamat bergabung. Ya Bu, ya. Nah, saya lanjut aja ya. Kalau di apa di petunjuk ya, petunjuk diskusi eksplorasi konsep, sesi diskusi. Di situ kan kita dibagi dalam kelompok. Udahlah, kita ini udah ada satu kelompok ya, kelompok dua ada 3 orang. Kemudian yang kedua, kita sepakat di kelompok kita ini ada satu kegiatan yang kita pilih dari masing-masing kita. Bisa itu kita pilih dari Ibu Adriana atau dari Ibu Rista. Kayaknya banyak ini dari Ibu Rista, apalagi kepala sekolah kan. Udah banyak programnya ini. Nah, atau dari saya sendiri. Kemudian, eh ya Bu, silakan. Nah, nanti setelah kita sepakati, satu program itu kita diskusikan. Kita diskusikan dulu apa hal-hal yang perlu kita eh perbaiki ya, seperti itu ya, yang perlu kita koreksi dari kegiatan itu, untuk kemudian baru hasil diskusi kita itu kemudian kita upload di forum eksplorasi konsep. Nah, nanti kelompok lain, dari kita nggak ada lagi pertanyaan, kelompok lain yang akan menanggapi itu. Itu yang saya tangkap Bu dari petunjuk itu. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan atau apa ya, tujuan utama kita rukol ini ya. Kita sepakati itu kegiatannya apa tuh. Apakah dari Ibu Adriana atau dari Ibu Rista atau dari saya? Kalau saya boleh usul gimana kalau dari Ibu Adriana gitu? Aku udah tahu tebakan Pak Ade, aku udah 2 kali ya satu kelompok sama Pak Ade. Aku juga ujungnya. Memang lah. Oke, Pak Ade adakah? Kalau nggak ada saya izin share yang sudah saya buat. Jadi Boleh. saya punya 2 ini Pak Ade, tapi yang satu rencana saya untuk aksi nyata. Oh, yang Yang satu satunya. lagi saya izin share lah kalau kayak gitu ya. Boleh Bu, boleh. Ini masih dalam bentuk ini ya Pak. Maaf, sorry, tunggu dulu. Masih dalam bentuk Word ya Pak ya. Word ya, iya. Masih belum kita cantikin. Tapi kan memang kita bagi dalam bentuk Word kan Pak, kita salinkan. Di situ kurang tahu juga saya petunjuknya, apakah dalam bentuk Word atau langsung kita ketikkan di apa itu? Di Iya, di, di kolom komentar itu. Iya, diketikkan di kolom komentar karena tidak ada kata unggah di situ kan. Iya, nggak ada kata unggah di situ. Jadi langsung kan kita ketikkan aja di situ. Silakan Bu. Jadi saya punya dua-duanya juga kokurikuler. Yang pertama mengenai, tapi itu untuk aksi nyata saya. Jadi udah tinggal dokumentasi aksi nyata saya. Ini yang ini yang apa? Ini yang saya pengen. Ini kenapa ya? Coba beri inotasi di layar. Oh, nggak usah. Jadi seperti ini kan Pak Ade. Jadi saya besarkan kali ya. Udah kelihatan kok. Ya, dikit lagi lah bisa. Oke, Pak Ade. Oke. Jadi saya buat itu nama programnya. Ini ada program dua-duanya kurikuler. Ini dua-dua memang sudah dilakukan sih. Yang pertama itu nama buka program wisata edukasi kan, Pak Ade, Bu Manalu. Nah, jadi penjelasannya itu wisata edukasi adalah program kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran melalui pengalaman langsung, mengaitkan dengan teori dengan praktek di lapangan, dan memperluas wawasan mereka melalui eksploitasi ke tempat-tempat terkait. Ringkasan program yang saya buat mungkin maksimal saya rasa. Kegiatan program wisata edukasi akan dilakukan pada tengah semester ganjil. Program ini adalah program terjual setahun sekali di kelas 11 dengan paket mata pelajaran biologi di dalamnya. Jadi paket kita kan ada 4. Paket 2 sampai paket 4 itu ada mata pelajaran biologi. Jadi ada sekitar 6 kelas yang berangkat. Setiap kelas akan mengelola keuangan dan pilihan kendaraan atau akomodasi di sini seharusnya ya Pak. Tunggu ya, saya ganti dulu.
seperti itu. Ini bisa kita tambahin. Program ini dipilih karena akan menumbuh kembangkan lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademik. Jadi ada 3 dari 7 lingkungan itu, ada 3 yang dari 7 lingkungan itu Pak, ada 3 yang bisa kita rangkum dari situ. Kan ada 7 ya Pak, yang apa, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu kan. Nah, ada 3 Pak yang kita ambil dari sini. Jadi yang pertama, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademik. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang menempatkan murid sekaligus rupa hingga terlibat aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri karena memperluas wawasan dan pengetahuan. Wisata edukasi memungkinkan siswa untuk mengamati bla 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 bla, meningkatkan minat dan belajar dan motivasi, melatih keterampilan sosial mandiri, 4 membangun karakter dan kepribadian, 5 menciptakan kenangan. Sampai saya sudah buat aspek pilihan suara, pilihan dan kepemilikan, di sini udah saya buat juga. Kalau kita nggak mau capek-capek, ini aja kan nggak ada di Ponten, salah atau benar belakangan. Iya, ini Kalau buat apa, menurut Bu? saya. Iya, sebentar Bu, dari saya memang cari-cari itu yang coba ke atas Bu, di scroll ke atas tadi. Yang 7 lingkungan itu, pemikiran saya selama ini 7 lingkungan ada 7 aset itu, padahal baru saya pahami di sini bahwa ternyata ada 7 lingkungan yang ternyata bukan aset itu. Dapatnya di mana itu Bu? Saya buka-buka nggak ketemu. Ada di ini Pak, di apa, di di modul kita. Di modul ya. Di bahan ajar ya, bahan ajar yang yang Iya, PDF ya. Di bahan ajar itu. iya, Karena di bahan iya, ajar kan ada 3 ya bahan ajar di situ ya. iya, Di situ ya. iya Pak. Oh, nanti saya buka lagi kalau gitu ya. Oke, ada 7 dia, kita punya 3. Kalau di sini, tapi ya terserah Pak Ade dan Ibu Manalu bagaimana. Saya ada Kalau 2, satu lagi, tapi saya untuk aksi nyata, udah tinggal dokumentasi aksi nyata saya. iyalah, Jadi ini ini aja aja lah lah. Bu. Karena ada juga yang saya masih rancu Bu. Karena di saya kegiatannya itu makanya saya tanya juga nanti. Kalau kegiatan P5 itu masuk di intrakurikuler ya? Kalau P5 kok kurikuler Pak Ade. Kokurikuler ya? Kalau karena dia menunjang pembelajaran inti. Oke. Karena di saya sih memang ada ya ke P5 eh di Suara Demokrasi Pemilos kemarin baru Mm-mm. terlaksana Hmm. itu. Kalau misalnya kegiatan P5, eh, kalau menurut saya kurang ya Pak ya, kurang Kurang mencerminkan kepemimpinan murid. Alasannya kenapa? Karena jadwal apa semua kan guru yang membuat. iya itu dia makanya pun agak ragu saya tadi. Saya tinggal ganti nama nih, Pak Ade, Bu Rista Tanika Manalu gitu, 3 saya Pas. Pak Ade. Iya, udah pas Kalau itu Bu. udah orang nggak ada di Ponten ini aja. Cuman saya minta masukan nih dari Bu Manalu sama Pak Ade. Di ringkasan kegiatan ini kayaknya yang pertama, kegiatan program wisata edukasi ini akan dilakukan pada tengah semester ganjil. Yang kedua dan yang ketiga, ada mau ditambah nggak di situ ya? Sebentar ya. Kalau saya rasa sih enggak, karena nanti tapi kalau mau ditambah nggak apa-apa, itu aja sih yang saya ragu. Ini udah terjawab sih semuanya kalau menurut saya ya. Kalau misalnya kita lebih spesifik ke bulan misalnya Bu, tengah semester. Kalau kita buat ke apa misalnya kegiatan program wisata edukasi akan dilakukan pada rentang bulan Oh, September sampai bulan Oktober misalnya. boleh Bisa kan? itu, boleh. Ibu Nanti Kepsek kan sibuk dia, Ibu Kepsek itu. baru dibuat dalam kurung dengan menyesuaikan apa eh, kalender kegiatan sekolah. Gimana kira-kira? Gini Pak, Iya Bu. karena kunjungannya itu Pak, kalau saya udah tiap tahun ini Itu ngadakan. itu terprogram kan? Iya, sama kerjasama kita, sama ini kerjasama sama Unimed. Hmm.
Dari saya itu sih Bu, kalau selebihnya udah nggak ada, udah pas ini, udah bisa kita unggah. Jadinya saya di sini buat nama ya. Iya, Kita ah, kelompok 2 ya Pak? kelompok 2 Bu. Aku sudah tahu nih, ini aku kalau udah satu kelompok sama Pak Ade, ini Pak Ade cuman mancing doang ini. Aduh. Nanti Pak, maaf, saya Pak dan Ibu Manalu, saya jelaskan dulu tentang program ini. Jadi waktu diskusi Bapak Ibu bisa menjawab. Kan kan harusnya yang menjawab satu kelompok. Iya, Jadi betul. Bapak dan Ibu Kepsek, ini program saya lakukan tiap tahun. Udah di Unimed itu mulai tahun lalu saya udah tiap tahun kerjasama. Nah, anak murid itu pergi ke 2 tempat, Pak. Yang pertama adalah lab biologi. Di lab biologi ini nanti di sini ada keterangannya kok, Pak. Ada lab biologi. Di lab biologi ini anak-anak nanti akan melihat kan, Pak, cara membuat preparat awetan, akan melihat mikroskop yang harganya miliaran. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, kami akan pergi ke perpustakaan digital. Itulah kegiatan. Pokoknya intinya kegiatannya seperti itu. Itu aja. Jadinya Tapi nanti ini nanti dikirim ke kita di WA ya Bu, supaya bisa kita pelajari kembali. Oke, siap. Ke WA grup ya, Pak Ade Ke ya. WA grup. Jadi kan soalnya nanti yang menjawab kan katanya kelompoknya ya, kalau ada kelompok lain yang ini Iya. kan. Oke. Udah ya, kayaknya udah bisa sih, terserah lah. Tapi sebelum saya unggah atau mau langsung diunggah aja biar selesai tugas kita. Diunggah aja biar selesai. Kita tinggal fokus Menjawab. menunggu umpan balik dari kelompok lain dan seraya itu juga kita bisa pelajari unggahan dari kelompok lain. Oke, siap. Jadi gitu aja diskusi kita, enak kali ya. Iya, udah Pak Ade ini ya, kalau clear. ketemu sama Bu Rizka, kalau nggak traktir saya, awas kalian dua ini ya. Ibu ambil aksinya aksi nyatanya apa, Bu? Saya ada program sekolah Pak, yang namanya saya buat di situ ada kegiatan tapi rutin dilakukan setiap minggu gitu Pak. Itu sih, itu memang sudah ada di sekolah saya, tinggal saya buat karena ini sekedar info saja. Saya kan ada sharing ya dengan teman fasilitator yang angkatan sebelum kita. Kita angkatan 11 ya, 18 ya. Iya. Kalau CGP kan 11 ya, kalau Iya, fasilitator ya 18 ya. Angkatan 16 ya kalau nggak salah ya. Tanya, rupanya yang jalur ini ya, yang jalur rekognisi. Kata mereka itu dibagi kelompok dulu, kemudian di kelompok itu disepakati aksi nyata. Disepakati aksi nyata, baru aksi nyata itulah yang nanti akan dibuat gitu. Tapi aksi nyata yang menjadi aksi nyata semua anggota kelompok. Cuma aksi nyata itu harus mampu bisa diimplementasikan di setiap unit sekolah masing-masing kelompok anggota di dalam kelompok. Itu yang saya dengar ya. Kalau misalnya kita baca lagi, kita pahami lagi kan Pak yang di LMS. Ini kan yang di eksplorasi konsep ya. Maksud saya aksi nyata kita di modul 3.3. Saya dengar dari teman-teman fasil yang sebelumnya, itu dibuat kelompok, kemudian di kelompok itu disepakati satu aksi nyata yang menjadi aksi nyata semua anggota kelompok itu. Oh gitu. Ini saya buat. Tapi nggak tahu nanti lah bagaimana dengan fasil pemandu kita, apakah seperti itu atau masing-masing diberi kebebasan. Masalahnya kalau kita lihat di LMS kan Pak Ade, kita ngerjakan bakja di demonstrasi kontekstual, ya kan? Ya. Nah, dari bakja yang di demonstrasi kontekstual kita lakukanlah yang B dan A-nya sebagai aksi nyata. Iya. Seperti itu kalau yang di LMS gitu. Makanya saya udah sedikit-sedikit lah ngerjakan ini berdasarkan dengan aksi demonstrasi kontekstual yang saya buat, tinggal saya isi, baru sampai ini dimensi profilnya, belum ke selanjutnya gitu.
Gitulah. Oke lah. Oke. Jadi Berarti habis ini, sekilas tadi kesimpulannya kegiatan kita ini adalah apa tadi, wisata ya, wisata ya, ke kegiatan kurikuler dengan jenis kegiatan melakukan wisata studi ya. wisata edukasi. Kalau Oh, kalau wisata di edukasi Unimed ya. namanya wisata edukasi. Jadi itu kita ke ini Pak Ade kemana ke laboratorium dan ke perpustakaan digital. Karena kebetulan Unimed itu kan perpustakaan Laboratorium digital. khusus itu ya, biologi ya. Iya, biologi. Jadi kan berarti aksi nyata saya ini bisa diadopsi untuk bidang studi lainnya. Yang sama-sama di Unimed. Dari Ibu Rista mungkin ada masukan? Kalau Bu Rista pasang aja ya. Ibu Kepsek pasrah aja. Bagaimana? Kita tutup, saya unggah ya. Pak Ade, kenapa di mute? Oke, berarti saya setuju ini semua ya. Saya langsung upload ya. Oke deh, siap ya. Yo, terima kasih semua. Selamat siang. Ibu Kepsek, kiramnya jangan lupa.